Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan channel Dunia Fana News. Apa kabar semuanya para pemirsa channel Dunia Fana News? Semoga Anda semuanya selalu dalam keadaan sehat dan lancar rezeki. Kali ini admin Dunia Fana News Anda berbincang tentang sentimen hubungan Indonesia dan Malaysia. Sebagai dua negara serumpun kakak beradik, hubungan Indonesia dan Malaysia kadang panas dingin, kadang tegang, tapi lebih banyak akurnya. Ya, namanya hubungan kakak beradik memang tidak selamanya lancar, tapi tetap dalam koridor persaudaraan kakak beradik. Tidak sampai bertengkar, sampai parah seperti halnya yang terjadi di Timur Tengah ya. Karena Indonesia dan Malaysia itu mempunyai satu asal nenek moyang yang sama, terbukti dengan kesamaan fisik, postur tubuhnya sama persis, warna kulit juga sama, bahasa juga sama, budaya sama, makanan sama, banyak kesamaan antara Indonesia dan Malaysia. Cuman sekarang berbeda bendera saja, berbeda bendera negara. Dulu kita satu kawasan Nusantara sebelum terjadi penjajahan ya. Penjajahan dari bangsa barat. Indonesia dan Malaysia tidak ada, yang ada adalah bangsa Nusantara. Keduanya saling berkunjung, saling silaturahmi sebagaimana dalam satu wilayah Nusantara. Nah, setelah era kemerdekaan baru muncul riak-riak sedikit lah, namanya hubungan kakak beradik, ada semacam sedikit persaingan. Nah, untuk itu mahasiswa dari universitas ternama di Indonesia, yaitu UGM atau Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta, membuat sebuah penelitian menarik tentang hubungan Indonesia dan Malaysia yang seperti dimuat dalam situs berita tempo.co. Mahasiswa UGM ini membuat penelitian tentang sentimen negatif Indonesia dan Malaysia. Oke, saya akan ceritakan lebih lanjut ya. Hubungan Indonesia-Malaysia kerap diwarnai ketegangan, meskipun serumpun dan punya etnisitas yang sama, maksud saya etnisitas ya, sama-sama satu etnis suku bangsa yang sama, yakni Melayu. Namun relasi Indonesia dan Malaysia sering dibumbui perseteruan yang pasang surut ya, terutama dalam hal sepak bola. Keduanya sering terjadi rivalitas yang sangat kuat, namun setelah itu ya baik-baik saja. Oke, saya akan lanjut ya dari cerita dari situs berita tempo.co ini. Tentu saja dimulai ketika era Presiden Soekarno dengan slogan, maaf ya, Ganjang Malaysia, konflik perbatasan dan perebutan pulau Sipadan dan Likitan beberapa tahun yang lalu. Sentimen itu bahkan merembet hingga pertandingan sepak bola dan bulu tangkis yang mempertemukan dua tim dari dua negara jiran serumpun tersebut. Fenomena yang sudah berlangsung lama dan kerap naik menjadi isu politik yang memanas, mendorong sejumlah mahasiswa UGM untuk meneliti sentimen negatif pada hubungan Indonesia-Malaysia. Mahasiswa UGM tersebut tergabung dalam tim PKM RSH di bawah bimbingan Dr. Aprilia Firmonasari, SSMHA plus apa titik hum ya. Wah, gelarnya banyak banget, terus di dua gelarnya ini banyak banget ya. Oke, saya akan lanjut lagi ya. Mereka terdiri dari Serina Olivia Agatha, mahasiswa antropologi budaya, Dinda Dwi Safira, antropologi budaya, Riko Nur Ardi Win Dayanto, jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, dan Arif Akbar Pradana, jurusan Ilmu Sejarah. Melansir dari laman atau situs ugm.ac.id, Riko menjelaskan penelitian ini dilakukan dengan melihat adanya sentimen negatif yang sering terjadi dalam hubungan Indonesia dan Malaysia. Berdasarkan hasil penelusuran melalui Google Trends, sentimen negatif kedua negara terus meningkat selama 5 tahun terakhir, dari 2016 hingga 2021. Beberapa ujaran sentimen yang muncul di antaranya adalah Indonesial, Malaysial, Ganjang Malaysia, dan sebagainya. Hal tersebut pun menjadi perhatian karena kedua negara ini memang serumpun bersaudara.
Tim ini melakukan penelitian dengan metode etnografi terbaru, yakni etnografi. Mereka mengobservasi dan menelusuri media-media sosial dengan analisis sosial media. Satu-satunya adalah Twitter. Selain itu, mereka menggunakan kuesioner daring atau media dalam jaringan dan wawancara terhadap warga Indonesia di Malaysia dan warga negara Malaysia di Indonesia. Hasilnya adalah menunjukkan bahwa ada tarik ulur antara sentimen negatif dengan media. Rico menyebutkan sentimen negatif bukanlah permasalahan yang tiba-tiba muncul. Selain itu ditemukan di media, selain ditemukan di media sosial, media massa secara tidak langsung juga melanggengkan sentimen negatif tersebut. Pasalnya, banyak berita yang menggunakan frasa ganyang Malaysia untuk judul sebuah berita. Menurut Iko, di situ terjadi nasionalisme semu, yakni rasa kebangsaan yang dilandasi oleh konflik. Tak hanya itu, konflik kedua negara di masa lalu juga menjadi penyebabnya. Menurut saya ini konflik-konflik yang terjadi ini hanya terjadi di media sosial faktanya atau di media online. Di dalam kenyataannya di media offline Indonesia dan Malaysia dua warganya tetap baik-baik saja, tidak ada masalah sedikit pun, rukun damai. Oke, saya akan lanjut ya. Saya harus sedikit meralat tentang hal itu. Itu maksud saya, itu opini saya ya. Melalui temuan penelitian ini menawarkan gagasan rekonsiliasi budaya. Menurut tim ini, budaya harus dijadikan alat untuk memperbaiki hubungan kedua negara, sehingga tidak hanya bergantung pada urusan politik diplomatik. Oke, saya setuju ya, ini karena memang kedua Indonesia dan Malaysia mempunyai akar budaya yang sama. Jadi kalau keduanya selalu dilekatkan dalam rekonsiliasi budaya, maka akan terjadi perlautan persaudaraan yang sangat kuat. Karena akarnya sama, bahasanya sama, budaya sama, jadi tidak ada gunanya untuk bertengkar. Oke, saya akan lanjutkan lagi. Rekonsiliasi budaya ini dilakukan dengan mengacu pada konsep negara serumpun. Dalam praktiknya, penelusuran kesamaan budaya dan internalisasi konsep serumpun dapat dilakukan. Selain menjadi bagian dari PKM RSA, penelitian tim mahasiswa UGM ini juga akan dipresentasikan pada Konferensi Nasional November 2021 mendatang. Konferensi tersebut diselenggarakan oleh Tularan Nalar. Semoga Indonesia hubungannya dengan Malaysia tetap rukun damai sebagai dua negara jiran serumpun bersaudara. Saya harapkan selalu harmonis. Jangan sampai terjadi pertengkaran diadu domba oleh bangsa asing. Akibatnya seperti yang terjadi di Timur Tengah. Tapi Indonesia dan Malaysia ini hubungan persaudaraannya sangat kuat. Tidak mungkin, semoga tidak akan terjadi hal-hal yang buruk seperti yang terjadi di Timur Tengah ya. Oke, demikian ya info yang bisa kami sampaikan kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.